Halo sobat pecinta ikan hias, selamat datang di channel Pelihara Ikan. Channel ini akan membahas tentang seputar ikan hias ya, khususnya ikan air tawar. Video ini merupakan video pertama saya di channel ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua untuk dapat membuat sistem filtrasi yang baik. Di sini saya juga masih pemula ya, jadi apabila ada kesalahan settingan saya akan sangat berterima kasih apabila teman-teman bisa memberikan saya masukan yang membangun. Oke, jadi saya di sini memiliki satu buah akuarium, satu tank. Akuarium ini tadinya saya menggunakan filter top box ya, top box filter yang berwarna hitam yang terbuat dari plastik, dan saya merasa filter ini masih kurang maksimal. Makanya saya mencari-cari kira-kira filter model apa yang lebih efektif untuk dapat digunakan. Kemudian pilihannya itu jatuh ke filter biasa disebut sebagai filter talang ya, atau overhead sump filter. Ada beberapa juga yang menyebutnya seperti itu. Keuntungan dari filter talang ini adalah space atau chamber dari media filternya yang cukup besar, sehingga dapat memuat media filter yang cukup banyak. Selain itu, di sisi lain, kekurangannya adalah bobot dari filter talang ini cukup berat ya, karena terbuat dari kaca. Yang saya miliki ini tebalnya kurang lebih 5 mm. Makanya untuk penggunaan filter talang model kaca ini wajib menggunakan palang pada tengah akuarium agar dapat menopang filter talang ini dengan aman ya. Apabila tidak ada, bisa ditambahkan palang pada tengah akuarium ini. Oke, filter talang ini yang saya miliki terbuat dari bahan kaca. Pertama, kenapa saya milih bahan kaca? Karena saya merasa kalau bahan kaca itu bisa lebih awet ya. Dan baca-baca beberapa review dari teman-teman yang sudah menggunakan filter talang yang terbuat dari talang air itu, yang terbuat dari plastik, lebih rentan terhadap kebocoran ya. Makanya saya memutuskan untuk menggunakan filter talang yang terbuat dari kaca. Oke, filter talang saya ini saya isi dengan beberapa media filter. Pertama ada media mekanik, ada kimia, dan biologis. Total panjang filter talang saya ini adalah 120 cm, sama seperti panjang dari akuarium yang saya miliki. Jadi kurang lebih masing-masing chamber ini yang ada 4 chamber, kurang lebih panjangnya adalah sekitar 30 cm. Oke, akuarium ini sedang saya cycle airnya kurang lebih sudah 5 hari, tapi saya belum memasukkan bakteri starter ya, karena di chamber kedua ini saya hanya sementara menggunakan media filter kimia, yaitu berupa batu zeolit dan karbon aktif. Ini saya gunakan untuk menyerap sisa-sisa lem yang ada di filter talang ini, karena filter talangnya masih baru dan masih berbau lem. Oke, terus mari kita bahas satu persatu apa saja media yang saya gunakan pada filter talang ini. Di chamber pertama ini saya menggunakan jet mat di paling bawah, kemudian ada biofoam, dan ada kapas putih. Kapas putih ini saya beri sekat agar tidak tenggelam bersama dengan biofoam dan jet mat.
eh, biofoam dan jetmet ini selain digunakan sebagai filter mekanik juga berfungsi sebagai media filter biologis. Makanya biofoam dan jetmet ini saya biarkan terendam di dalam air. Dan filter kapas putihnya ini tidak saya rendam air karena dikhawatirkan kotoran-kotorannya bisa tercampur ke dalam biofoam dan jetmet. Terus di chamber kedua ini saya gunakan yang tadi saya sudah bilang adalah batu zeolit dan karbon aktif. Ini saya gunakan untuk menyerap sisa-sisa lem yang ada di filter talang saya yang masih baru ini. Oh ya, sebelum saya memasukkan media filter ini, semuanya akuarium dan filter talang sudah saya cycle selama 1 hari dengan hanya menggunakan kapas filter ya. Kapas filternya kemudian saya ganti yang baru dan saya isi semua media filter yang ada. Di chamber kedua ini rencananya nanti akan saya isi dengan menggunakan K1 Coldness ya. Ini belum saya isi karena Coldness itu harus bergerak, tidak boleh statis dan harus bergerak dengan dibantu menggunakan aerator. Nah, saya masih membeli aeratornya ini di toko online dan belum sampai. Oke, nanti rencananya ini akan saya isi dengan K1 Coldness sebagai bio filternya juga. Di chamber ketiga ini saya isi dengan kristal bio. Kristal bio ini saya isi sebanyak kurang lebih setengah kilogram. Dan karena masih baru, kristal bio akan mengambang, makanya saya berikan pemberat di atasnya. Kita lihat kalau saya angkat pemberatnya, nah kristal bionya akan mengambang. Makanya saran dari sellernya sih selama 3 bulan ya harus diberi pemberat dan dipaksa untuk tenggelam. Nanti setelah 3 bulan mungkin tanpa harus digunakan pemberat, kristal bio dapat tenggelam. Kristal bio ini banyak yang menyebutnya juga sebagai media filter biologis nomor 1 yang dengan kualitas nomor 1 yang dapat menghasilkan kualitas air yang baik. Hanya kristal bio ini harganya cukup mahal. Oke, terus di chamber keempat ini saya isi dengan lampu UV. Lampu UV yang saya tutup, yang saya masukkan ke dalam pipa pralon. Lalu di situ juga ada sisa-sisa biobol yang saya miliki ya, karena cuma sedikit. Akhirnya saya masukkan saja di sini. Nanti dari sini langsung turun ke akuarium. Oke, terus di chamber keempat ini saya tutup menggunakan spotlight hitam sekelilingnya, depan, belakang, kanan, dan bagian bawahnya, karena lampu UV itu tidak baik untuk ikan dan untuk manusia juga. Kalau dilihat lama-lama akan menyebabkan gangguan pada penglihatan. Oke, selama 5 hari ini air sudah cukup jernih ya, walaupun K1 Coldness-nya belum saya pakai. Di sini akan ada satu ikan kaviat untuk pengetesan air. Kemungkinan airnya sudah lumayan baik ya, cuma belum, karena baru 5 hari dan belum saya beri bakteri starter, air belum mecer dan saya belum berani untuk memasukkan ikan-ikan saya yang lain. Oke, kira-kira begini setup dari
filter talang saya. Apabila menurut teman-teman saya ada melakukan kesalahan dalam setting filter talang ini, saya akan berterima kasih atas masukannya. Dan karena ini masih video pertama saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan-kekurangan dalam video saya ini. Untuk itu, apabila ada penjelasan saya yang masih kurang jelas atau tidak detail, teman-teman bisa menulis komen di bawah dan akan saya jawab sesegera mungkin. Apabila dirasa video ini dapat membantu teman-teman sekalian, saya harap dukungannya dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah, kemudian bantu saya untuk mengembangkan channel ini, juga dengan mensubscribe channel saya ini agar channel saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, cukup sekian. Semoga saya bisa berkomitmen pada channel ini dan bisa menghasilkan konten-konten yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat pecinta ikan hias. Selain itu juga, apabila dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman atau kerabat, bisa di-share video ini ke teman-teman dan kerabat Anda semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video saya ini. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.